Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online GKT Hosana. Dan kita sudah memasuki bulan Oktober tahun 2020 ini. Itu berarti kita sudah memasuki bulan ke-8 masa pandemi COVID-19 ini. Sebuah masa yang panjang, sebuah hal yang sangat luar biasa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi kita mungkin hal ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi kembali saya ingin mengingatkan kita dari firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagi firman Tuhan, hal ini adalah pencobaan biasa. Kenapa? Karena Allah yang luar biasa. Maka dari itu marilah kita bersama-sama berserah hanya kepada Allah kita yang setia, yang tidak mencobai kita melebihi dari kekuatan kita dan selalu memberikan jalan keluar. Allah kita, Allah yang luar biasa. Sehingga pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau kita mau bersandar kepada Allah kita yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama masuki ibadah ini dengan suatu keyakinan tersebut. Dan marilah kita mengambil saat teduh sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita semua berdiri. Marilah kita menghampiri tahta Tuhan kita yang luar biasa itu dengan selalu meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari dengan tetap berdiri kita bersama-sama memuji Allah kita melalui Yesus Kristus yang memang layak menerima segala puji dan sembah kita. Karena dia telah berkorban, mati di atas kayu salib, memberikan kita hidup kekal, memberikan kita pengharapan yang kekal. Hanya Yesus patut dipuji. Hanya Yesus engkau patut dipuji selamanya, karena kasih anugerah-Mu sungguh berkelimpahan. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji-puji sampai surga, pujilah selamanya. Penuh syukur hati kami datang memuji Dikau. Anugerah-Mu berlimpahlah dalam sepanjang hidupku. Puji Tuhan yang budiman, sorak orang beriman. Puji-puji sampai surga, pujilah selamanya. Yesus kau awal dan yang akhir. Yesus kau awal dan akhir, pimpin sepanjang hidupku. Ku mau pujimu selalu dan
Mazmur 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Tema ibadah kita hari ini adalah hanya Kristus, atau dalam bahasa Latinnya adalah Solus Christus. Kita masuki bulan Oktober, dan tentunya bulan Oktober adalah bulan yang sangat khusus, sangat spesial bagi kita sebagai gereja Reform, di mana di bulan Oktober ini kita memperingati suatu hari reformasi, sehingga perenungan kita akan mengarah kepada tema hari reformasi tersebut. Dan Solus Christus atau hanya Kristus adalah salah satu dari tema dasar, tema yang penting sebagai kita anggota dari gereja Reform. Nah, ketika kita berbicara tentang Kristus, maka tidak bisa dilepaskan dari salib. Dan salib itulah yang telah menyelamatkan kita, dan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu saliblah itu, maka kita telah dihapuskan dari segala hukuman dosa kita. Dan salib itulah yang menjadi simbol bagi kita, simbol pengharapan akan hidup kekal kita. Mari kita bersama-sama saat ini merendahkan diri di hadapan salib Kristus, karena disitulah sumber kekuatan dan pengharapan kita. See
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Allah Bapa, ketika kami melihat dunia kami saat ini, semakin banyak orang yang meragukan akan kebenaran akan kematian-Mu. Mereka menganggap bahwa itu adalah kisah dongeng belaka. Ada yang beranggapan bahwa kematian-Mu direkayasa. Bahkan ada yang menganggap bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Bahkan mereka juga meragukan akan kebangkitan-Mu dengan menciptakan mitos-mitos yang sama sekali bertentangan dengan fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Bapa, tolonglah kami supaya kami jangan ikut-ikutan dengan kisah-kisah atau mitos-mitos yang salah itu. Kematian-Mu benar-benar nyata. Kebangkitan-Mu juga benar-benar nyata. Salib itu benar-benar nyata. Selain itu Bapa, kiranya Engkau juga mengampuni setiap kami yang mungkin dalam tindak tanduk kami sehari-hari kami tidak mencerminkan iman kami dalam Kristus Yesus. Kami sering berdosa melanggar perintah-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Perkataan kami tidak mencerminkan perkataan seorang anak Tuhan. Bahkan kami juga tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami akui Bapa bahwa kami telah gagal menjadi anak-anak-Mu yang mencerminkan Kristus hidup di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan kiranya pada momentum bulan reformasi ini, iman kami kembali diteguhkan kepada salib itu, kepada kematian dan kebangkitan-Mu yang telah memberikan kami hidup kekal dan yang telah menjadi kekuatan bagi kami ketika kami hidup dalam dunia ini untuk tetap menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri, sebab kita akan membaca dua bagian firman Tuhan, dan sebagai bentuk respek kita terhadap firman Tuhan, kita berdiri. Berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-30, firman Tuhan berkata, "Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya." Kita sungguh bersyukur ya kalau kita telah dipilih oleh Tuhan, dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Dia. Oleh sebab itu marilah kita menghargai hidup kita dengan sungguh-sungguh hidup bersyukur kepada Tuhan. Berlaku seperti firman Tuhan ajarkan. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita telah ditebus, tidak lagi mati, tapi kita hidup. Dan hidup yang kita hidupi sekarang bukan untuk diri sendiri, tapi semata-mata hidup untuk Kristus, untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi kita semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita meresponi firman Tuhan tadi dengan nyanyian iman, satu nyanyian iman, In Christ Alone. Kristus harapanku, Dia terangku, kekuatanku, batu penjuru dasarku dalam badai dan kemarau. Agung damai dan kasih-Nya, hati tegar takut sirna, penghiburku Dia Allahku, ku tegak atas kasih-Nya. Hanya dalam Kristus Allah sungguh mengambil rupa manusia, anugerah kasih dan benar ditolak oleh umat-Nya. Di atas salib Dia mati, murka Allah terlunasi, segala dosa ditanggung-Nya. Ku hidup sebab mati-Nya. Tubuhnya telah dikuburkan. Tubuhnya telah dikuburkan, terang dunia dikorbankan, namun bangkit kalahkan maut. Dari kubur Dia hidup, Dia nyatakan kemenangan. Sengat maut tak berkuasa, ku milik-Nya, Dia milikku. Darah-Nya yang menebusku, kuasa Kristus di dalamku, hapus takut dan salahku. Dari lahir hingga akhir, Yesus memerintah hidupku. Tak ada kuasa apapun sanggup rebutku darinya, hingga saatnya Dia datang, ku tegak atas kuasa-Nya. Sebuah lagu yang telah mengantarkan kita dalam perjalanan Kristus dari lahir, hidup, pelayanan, kematian, kebangkitan, hingga Dia bertahta di dalam kemuliaan. Dialah Kristus, satu-satunya yang telah ditentukan Allah untuk keselamatan kita semua. Mari kami undang jemaat untuk kembali berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali dan kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang di surga, kembali saat ini kami datang kepadamu di dalam segala permohonan kami ya Tuhan. Khususnya kami yang saat ini masih hidup di dalam keterbatasan kami akibat dari pandemi ini ya Tuhan. Sudah sekian lama, bahkan sudah masuki bulan yang ke-8. Ya Bapa, kiranya iman kami tidak menjadi luntur, dan kepercayaan kami kepada Engkau, Allah yang setia, Allah yang luar biasa itu, melebihi dari segala pencobaan kami. Kepercayaan itu tetap teguh ya Tuhan. Khususnya ketika kami bersama-sama memasuki bulan Oktober, bulan reformasi ini. Kiranya ya Tuhan kami semakin diteguhkan melalui firman-Mu. Kami semakin percaya kepada Engkau, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Dan dalam pengenalan kami akan Engkau, kami terus boleh semakin percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang menderita akibat pandemi ini. Mereka yang telah terjangkit oleh virus ini ya Tuhan, yang mungkin sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau juga boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kasihanilah mereka dan sembuhkanlah mereka melalui penanganan dokter maupun juga obat-obatan, bahkan juga mungkin vitamin untuk memperkuat daya imun mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menghibur hati mereka, menguatkan hati mereka, dan kiranya timbulkan juga kepercayaan diri di dalam hati mereka ya Tuhan. Sehingga di masa-masa perawatannya mereka ini, mereka boleh terus beriman hanya kepadamu ya Tuhan, dan hati mereka boleh senantiasa dilimpahi dengan damai dan sukacitamu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin sudah mengalami depresi akibat kesulitan-kesulitan yang mereka alami masa pandemi ini ya Tuhan. Sekaligus kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau juga boleh menolong mereka ya Tuhan, sehingga depresi mereka bukan menjadi semakin berat, tetapi justru perlahan-lahan boleh dipulihkan, dan mereka boleh terus mengenal Engkau dan percaya kepada Engkau, karena itu adalah satu-satunya obat untuk depresi mereka, yaitu mereka tidak lagi bersandar pada diri mereka sendiri, tapi hanya bersandar pada Engkau ya Tuhan, dan percaya bahwa Engkau adalah Allah mereka, Engkau adalah gembala mereka yang senantiasa merawat dan menjaga mereka sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan yang terakhir kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan, yang saat ini juga sedang mengalami banyak polemik, khususnya di kalangan BUMN yang sekarang masih terus terjadi konflik di sana ya Tuhan. Bapa, kiranya melalui konflik ini boleh membuat BUMN kami mawas diri dan kemudian memperbaiki diri mereka, sehingga BUMN ini boleh dijauhkan dari segala upaya-upaya korupsi dan justru boleh membuat rakyat kami lebih sejahtera, karena melalui BUMN ini dapat keuntungan-keuntungan yang sangat bermanfaat bagi rakyat kami ya Tuhan. Tolong pemerintah kami untuk bisa dengan bijak menangani konflik dalam BUMN ini ya Tuhan, sehingga rakyat kami pun boleh semakin sejahtera. Bapa, inilah sebagian dari doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Kepada Bapak Pendeta Chai, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan satu kesempatan
momen bagi kita bersama-sama beribadah kepadanya. 各位弟兄姐妹们平安，感谢神给我们恩典，一同来敬拜他。 Hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan satu tema Solus Christus, hanya Yesus. 今天我们思想一个题目，就是唯独基督。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, baca firman-Nya, mari kita masuk di dalam doa. 在还没有聆听神的话语之前，我们祷告。 Tuhan Allah kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, 我们感谢赞美你。 di tengah-tengah pandemi yang masih belum berlalu, 在这疫情的当中， banyak hal yang membuat kami khawatir dan banyak hal yang membawa dampak dalam kehidupan kami. 给我们在生命上带来挂虑和很多的 Tetapi 影 Tuhan 响。 masih tetap menolong, menguatkan kami, 但是主你仍然坚固我们， memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kami, 你给我们力量保护 dan 我们， bahkan kami boleh selalu dekat dan mencari Engkau ya Tuhan. 并且我们可以时刻亲近你。 Di hari Minggu ini kami bersama-sama saat ini Tuhan ingin bersama belajar firman Tuhan. 在这主日当中，我们要一同学习 Kami 你的 mohon 话。 Tuhan tolong memberkati, persiapkan hati kami untuk menyembah-Mu, mendengarkan sabda-Mu. 求神你预备我们的心来敬拜 Dan 你， firman Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan, penghiburan sekaligus peringatan bagi kami ya Tuhan. 让神你的话语可以提醒我们。 Terima kasih ya Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang tema hanya Kristus, hanya Yesus. 今天的讲题就是唯独基 Ini 督， berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 讲到主耶稣是我们的救赎 Nah 主。 saudara, berbicara tentang Yesus Kristus bukan hanya kita tahu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 我们不是单单认识他是我们的救主， Tapi orang Kristen, orang percaya juga harus mempunyai satu keyakinan dan juga sekaligus harus memberitakan Yesus Tuhan Juru Selamat kita. 我们不单自己深信，也要传扬这个救主 Nah。saudara, ketika kita berbicara untuk mengimani dan kemudian memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu, 当我们信靠耶稣基督是我们的救主， saudara, 并传 ini 扬 bukan 他， sesuatu hal yang gampang. 这不是一件容易的事。 Karena ada muncul pertentangan-pertentangan, bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan kita. 因为有一些不喜欢的人来抵挡我们。 Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, khususnya pada tanggal 28 Agustus yang lalu, 在28号8月份， kita membaca di Kompas Online tentang ada satu berita sepasang suami istri hilang di Malaysia. 我们听见有一对夫妇在马来西亚失踪了， Yang perempuan namanya Ruth Sitepu ya, bukan Ruth Liang ya, Ruth Sitepu. 就是这个女的名叫 Ruth Sitepu， Dia adalah orang yang sudah percaya pada Tuhan dan aktif sekali di dalam kekristenan mengabarkan Injil. 她是一个信靠主的人，并且非常积极的传福 Dan 音。 suaminya juga adalah orang aktivis, orang yang cinta Tuhan. Mereka mengabarkan Injil yang bernama Joshua Hilmi. 她的丈夫名叫约书亚 Hilmi， 也是一位积极传福音的 Saudara, 人。 tiba-tiba dikatakan hilang. Cari-cari sekarang mulai tahun 2016 hilang saudara sampai sekarang ini. 从2016年直到现今失踪了。 Ada teman-temannya yang semangat untuk mengabarkan Injil. Mereka terus mendoakan dia. Dan bahkan semangat untuk mengabarkan Injil tidak hilang. Karena dengan hilangnya dia supaya Injil tetap diberitakan. 但是虽然他们失踪了，但是他们的同工继续尽力的传福音。 Tetapi ada orang-orang bahkan di antara Kristenan saudara sekalian mereka mengetahui, nah makanya dia itu sudah percaya pada Tuhan, diamlah nggak usah banyak ngomong, makanya sekarang hilang. Gitu. 有的人在那里批评说，信基督安静不必传福音，现在失踪了。 Saudara, di tengah-tengah kita ada orang-orang yang demikian. 在我们当中有这样的人， Sebagian orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 一部分的人认识了耶稣，成为他的救主； Ada orang yang diam, saudara, tidak mau bersaksi. 有的人沉默，不要 Tapi 做 ada orang 见 yang 证； bersaksi menyatakan iman kepercayaannya justru ditentang, saudara. 但是有的把宣告他的信心得 Saudara, 到 hal 抵挡。 ini muncul bukan hanya zaman ini, saudara. 这件事情不是在 Tetapi 现今的时 muncul 代， pada zaman-zaman dahulu sampai sekarang dan bahkan yang akan datang. Saudara. 在古时直到现今，直到 Bapak 将 Ibu Saudara 来。 sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita.
耶稣基督是我们的救主。 Hari ini saya mengajak kepada kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan, berbicara tentang Yesus itu adalah batu penjuru. Hanya Yesus batu penjuru itu. 今天我们要读一段圣经，讲到耶稣是房角石。 Sebagaimana Tuhan Alkitab menyatakan bagi kita, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 6 sampai 8. 我们来看彼得前书第2章第6到第8节。 Mari kita membaca firman Tuhan 1 Petrus pasal 2 ayat 6 dan sampai 8. 彼得前书第2章第6到第8 Saya akan 节。 bacakan kemudian diterjemahkan ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. 因为经上说：“看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。” Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. 所以他在你们信的人就为宝贵，在那不信的人有话说：匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。 Ayat 8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. 又说做了盘角的石头，跌人的磐石，他们既不顺从，就在道理上旁跌。 Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dalam bagian ini Petrus memberikan satu gambaran kepada kita perihal tentang Yesus Kristus. 这里彼得把耶稣基督描写给我们知道。 Yesus Kristus digambarkan sebagai batu penjuru. 他这里描写说，耶稣是房角石。 Apakah batu penjuru itu, Bapak Ibu Saudara 什么 sekalian? 叫做房角石？ Bapak Ibu Saudara, batu penjuru adalah batu yang ada di sudut atau di pojok sebuah bangunan. Silakan lihat gambar itu. 房角石就是一块在一个房屋的一个角落的一块石头。 Nah, saudara, sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan yang baru. 就是在一个建筑物的中心点在哪里的一块 Saudara, 头块石 sekarang 头。 ini memang jarang ada bangunan yang di mana rumah, gedung, ada batu penjurunya. Sekarang jarang, saudara. Yang ada sekarang itu adalah batu beton, saudara. 现在只是用那个石条来做。 Tetapi di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, saudara, Alkitab mencatat ada bangunan, saudara, selalu ada batu penjuru itu. 但是在旧约和新约，建筑房子一定有头块的房 Batu 角石。 penjuru tidak terpisah dari bangunannya. Batu penjuru itu fungsinya untuk menopang, saudara, dan untuk menyelamatkan supaya bangunan itu tetap kokoh dan tidak mengalami suatu kehancuran. 这个房角石没有拓开那个建筑物，它乃是连了那个建筑物，使到这个建筑物不倒塌。 Nah, saudara sekalian, Petrus menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru. 彼得在这里描写基督是房角石。 Apa makna bahwa Yesus digambarkan sebagai batu penjuru, Bapak Ibu 这 Saudara? 个房角石是什么意思呢？ Ada beberapa makna yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudara sekalian, Yesus itu Alkitab mengatakan dia adalah batu penjuru miliknya Allah. 首先，这个房角是属于上帝的。 Ayat 6 dikatakan di Allah telah meletakkannya di Sion, saudara sekalian. 这里说，上帝已经把它安放在西安。 Dan kemudian Yesus Kristus itu menjadi satu dasar fondasi iman pengharapan. 耶稣基督成为我们盼望的根基。 Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan Yesus Kristus batu penjuru itu ditentukan oleh Allah untuk membawa kita daripada kehancuran mutlak manusia, 这个 supaya manusia terlepas daripada dosa itu. 这个房角石也是上帝所安放，让我们人类脱离罪的刑罚。 Seorang tokoh, seorang penafsir, Matthew Henry, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya fondasi seluruh pengharapan dan kebahagiaan kita. Yesus adalah batu penjuru. 马太很理解是说，耶稣是我们唯一幸福的根基。 Saudara, ketika kita merenungkan Yesus sebagai batu penjuru itu, 当我们思想耶稣是房角石， maka kita mau bersama-sama mengamini bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan itu, Bapak Ibu. 我们相信耶稣是唯一得救的道路。 Dia adalah dikatakan membawa kita supaya kita tidak mengalami satu kehancuran jiwa.
它让我们不经历灵魂的灭亡。 Dia adalah menjadi fondasi iman dan pengharapan yang membawa kebahagiaan hidup bagi orang-orang percaya. 它成为我们盼望幸福的根基。 Saudara, ayat yang sama menjadi fondasi bagi iman kita. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa lihat saya ambil hanya 2 contoh aja dalam bagian firman Tuhan ini. 我们看圣经这里告诉我们， Saudara, yang pertama dalam Kisah para Rasul 4 ayat 12. 使徒行传第4章12节， Dikatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Saudara, perhatikan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. 这里说，除他以外没有救恩， Selain di dalam Dia, 只有在基督里， yaitu Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya juru selamat kita. 他是我们唯一的救主。 Dan saudara, dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, 在约翰福音14章第 Akulah 6节， jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，就没有人能到父那 Saudara, 里去。” dikatakan dialah jalan di sini. 这里说他是道路， Dia tidak hanya menyatakan jalan, memberikan tuntunan. Oh, di situ ada jalan. 它不是单单是一个指路牌， Tetapi dia sendiri adalah jalan itu, jalan keselamatan itu. 但是它本身就是得救之 Saudara, 路。 Alkitab di sini tidak mengatakan dia adalah salah satu dari sekian banyak jalan itu, keselamatan itu. 这里没有说它是其中之一的，许 Tetapi 多 di 道路中 sini 的其中之一， dikatakan dia jalan satu-satunya kepada Allah itu, saudara. 但是它是唯一到主面前的， Saudara, dikatakan dialah kebenaran itu. 它是真理。 Saudara, kita mengikut Yesus, kita percaya kepada dia. Dia bukan hanya pernyataan apa yang dikatakan Tuhan itu benar. 它不是单单表明真理， Tetapi Yesus itu adalah sumber kebenaran itu 但 sendiri. 是耶稣是真理的源头， Dia adalah kebenaran yang sejati, Bapak Ibu Saudara 它是 sekalian. 真实的真理。 Nah, saudara, ketika di dalam ayat pasal 14 ayat 6 dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa. 就是没有一个人能到父那里去。 Kalimat ini ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak ada cara lain, Bapak Ibu Saudara. 这里说没有其他的方 Tidak 法， ada kepercayaan, tidak ada agama lain, saudara, yang bisa membawa kita kepada Allah. 没有其他的信仰可以带领我们到 Saudara, 父 tidak 上 ada 帝 ajaran 面 dan 前。 peraturan apa yang bermanfaat yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang seutuhnya. 这是带领我们能够得到完全的救恩。 Tidak ada ajaran dan kepercayaan yang bisa melepaskan kita daripada dosa, yang bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu 没 Saudara. 有一个教义能够使我们脱离罪。 Dan inilah yang ditegaskan di dalam firman Tuhan, baik di dalam Kisah para Rasul maupun di dalam Yohanes ini, Bapak Ibu 这 Saudara. 就是使徒行传和约翰福音所确定 Tapi 的。 dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Yesus sebagai jalan keselamatan, juru selamat satu-satunya, dia adalah batu penjuru itu tapi ditolak oleh tukang-tukang bangunan. 但是这个唯一的救主房角石却被匠人所去。 Siapakah tukang-tukang bangunan itu谁- yang menolak 谁 batu 是 penjuru 拿 itu? 地界拿房角石匠人呢？ Saudara, yang pertama, 第一， dia adalah para pemimpin agama Yahudi. 他就是犹太人的教师。 Di dalam zaman Yesus Kristus, saudara sekalian, 在耶稣的时代， mereka inilah yang menganggap Yesus itu tidak berharga, saudara sekalian. 他们认为耶稣是没有 Kalau 价 tadi 值 firman 的。 Tuhan katakan bahwa Yesus itu adalah batu yang dipilih Allah, yang mahal, saudara sekalian, yang disediakan oleh Allah supaya manusia itu bisa selamat, manusia bisa lepas daripada dosa, maka mereka menganggap justru berlawanan. Mereka menganggap Yesus itu tidak penting bagi mereka. 上帝认为这是宝贵的黄角石，但是他们却不相信。 Saudara, ada satu ilustrasi, saudara sekalian. 这里有一个异道故 Ada 事， sebuah mutiara yang sangat berharga. 有一个非常宝贵的珍 Tetapi bagi 珠， orang yang tidak mengenal itu sesuatu yang berharga, 但是那些不认识这个珍珠的人， dianggap batu mutiara itu sebagai apa, saudara sekalian? 他把它当作是什么？ Sebagai batu kelereng. 好，把它当作是玻 Oleh suatu 璃。 batu mutiara itu, saudara sekalian, berceceran di sana sini dianggap sebagai batu kelereng itu. 那些珍珠，他把它当作是玻璃。 Ada orang yang sedikit mengerti tetapi belum utuh pengertiannya, saudara. 有的不太明了的， Oh, dia anggap itu sebagai batu kristal, saudara tahu batu kristal? 他认为只不过是翠色。
lalu ditaruh di lemari aja begitu saudara sekalian. 就把它放在 Tapi 橱子 bagi 里。 orang yang sungguh-sungguh mengerti bahwa ini adalah batu mutiara yang berharga saudara sekalian. 但是这些知道这是宝贵的珍珠， Dia menyimpannya Bapak Ibu 他 Saudara. 就把它收藏起来 Dan，dia menjadikan itu sesuatu yang berharga dalam hidupnya. 把它当作是宝贵的。 Saudara, hari ini di tengah-tengah zaman ini Bapak Ibu Saudara, 今天在这个世代里 bukankah，banyak orang-orang saudara sekalian yang mereka tidak percaya bahwa itu sesuatu Yesus sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya? 他们不相信耶稣是他们生命 Siapa yang 中最宝 mengatakan 贵 saudara 的。 sekalian? 是谁说 Alkitab 呢？ mengatakan ada batu penjuru, batu yang berharga, tetapi ditolak, dibuang oleh tukang bangunan itu. 圣经说是宝贵的房角石，但是匠人却把它丢 Dan 弃了 mereka。itu siapa? 他们是谁呢？ Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi atau Yudaism di zaman Tuhan Yesus itu. 他们就是犹太宗教的宗派的人。 Saudara, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai pelaku mukjizat saudara sekalian, 当耶稣显明自己是行神迹的神， mereka menghina Yesus Kristus. 他们在那里轻视耶 Bahkan mereka 稣， memfitnah Yesus. 他们毁谤耶稣。 Dikatakan bahwa Yesus melakukan mukjizat itu dengan menggunakan kuasa setan, Beelzebul. 就是说，耶稣靠鬼王 Ketika 来 Tuhan 行。 mengusir setan, tetapi Tuhan dikatakan Tuhan itu menggunakan kuasa setan, penghulu setan untuk mengusir setan itu. 当耶稣赶鬼的时候，他们说耶稣靠鬼王赶 Saudaraku 鬼。 kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat, memberikan kesembuhan kepada orang lain. 当耶稣行神迹医治别 Tapi 人， para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin Yahudi saudara menolak Yesus dan memfitnah Yesus. 这些犹太领袖拒绝耶稣。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan mereka ingin membunuh Yesus, Alkitab mengatakan. 圣经说他们要谋杀耶稣， Kenapa Saudara 为 sekalian? 什么呢？ Karena mereka meragukan kemesiasan Yesus. 因为他们怀疑他弥赛亚 Di 的 dalam 身份。 Taurat mengatakan mereka sedang ada satu Mesias yang akan datang bisa memberikan satu pengharapan baru. 在他们的律法上说，弥赛亚要来给他 Di 带 dalam 来他们 konsep 盼望。 hidupnya, konsep pikiran, cara pandangnya sedang dipengaruhi oleh Taurat sedemikian rupa. 他们的观点受律法所影 Dan 响。 Taurat mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. 律法说，神不是人， Dan bahwa ajaran-ajaran Yesus selama ini saudara sekalian bertentangan, diskontinuitas dengan konsep-konsep Yudaisme dalam Taurat itu. 就是耶稣的教导与律法相违反。 Oleh sebab itu mereka menolak tentang kematian, tentang salib dan doktrin-doktrin pengajaran Kristen pada waktu itu. 所以他们拒绝耶稣受死复活的信 Nah saudara 息。 sekalian, bahkan ketika mereka menanti-nantikan supaya mereka bisa dibebaskan dari kesengsaraan, memperoleh suatu kesejahteraan secara politik saudara sekalian. 当他们在等候能够得到政治上的解救， Dan ketika dia tidak mendapatkannya, 当他们得不到的时候， maka mereka akhirnya menjatuhkan, berusaha untuk membunuh Yesus. 他们就设法要谋害耶稣。 Saudara, ketika agama saudara dicampur adukkan dengan politik saudara, 当宗教与政治掺杂在一起， disitulah saudara sekalian kita lihat di dalam zaman Yesus itu, Yesus dikorbankan dan kemudian Yesus itu diupayakan untuk dibunuh. 那时候我们看见耶稣就成为牺牲品，他们设法要谋害他。 Seorang ada penafsir mengatakan mengapa mereka itu berusaha untuk membunuh Yesus. 有人说，为什么他们要谋害耶稣呢？ Mengapa mereka menolak Yesus? 为什么他们拒绝耶稣？ Padahal Yesus itulah batu penjuru, satu-satunya juru selamat itu. 其实耶稣是唯一的救主，那个房角石， seorang penafsir mengatakan bahwa karena mereka itu salah memandang Yesus 就 Kristus. 是因为他们对耶稣有错误的观点。 Mereka selalu berkata, siapakah Yesus itu? 他们时常问说耶稣是谁？ Mereka melihat siapa latar belakang Yesus. 他们看耶稣的背 Mereka lihat 景， lahiriahnya Yesus. 他们看他的外表。 Siapakah Yesus yang lahir dari Bethlehem itu? 耶稣是从伯利恒而来 Saudara, 的， siapakah ayahnya Yesus? Seorang tukang kayu bukan? 他的父亲是一个做木匠的。 Siapakah Maria itu saudara 玛 sekalian? 利亚是谁呢？ Dan dia menyoroti dari mana Yesus belajar, bagaimana pendidikan Yesus, bukan dari seorang guru Gamaliel, bukan. 看耶稣的出生，看他的学历，不是从加玛列门下 Oleh sebab 的。 itu saudara, apa yang diajarkan Tuhan bertentangan dengan konsep pandangan tentang Taurat.
耶稣所传讲的以律法相违 Dan 反， itulah pandangan konsep pemimpin pada waktu itu, saudara sekalian. 这就是当时领袖 Karena 的 Taurat 观 yang 念。 mereka pahami, saudara sekalian, adalah suatu Taurat yang telah ditambahkan sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, sehingga konsep mereka sudah dipengaruhi oleh hukum Taurat itu. 因为他们的思想已经被律法所影响， Akhirnya mereka memandang sinis tentang Tuhan 以致 Yesus. 他们轻看耶稣， Karena mereka melihat Yesus secara lahiriah. 因为他们按照他的外表来评 Soalnya 衡 hari-hari 掉。 ini bukankah banyak orang yang menilai seseorang dari lahiriah? 今天很多人按照别人的外表来衡量。 Ada seorang anak menangis di hadapan seorang pendeta. 有一位孩子在一位牧师面前 Kenapa 哭 anak itu menangis? 为什么他哭呢？ Karena anak ini, saudara sekalian, sudah gede, sudah besar, sudah bergumul, kemudian sudah mendapatkan seorang pacar, saudara sekalian. 因为他长大了，然后得到一个恋人， Dia memberitahukan kepada papa mamanya. 他向父母说， Tadinya dia pikir ketika dia sudah berdoa, sudah mendapatkan seorang pacar, saudara sekalian, sudah mantap, sudah cocok sedemikian rupa, saudara, dia beritahu kepada orang tuanya pasti senang. 他认为他已经成长了，有了爱人，父母亲一定很高兴。 Tetapi ketika dia datang kepada orang tuanya, 但是当他来到他父母的面 dan 前， orang tuanya mengatakan, kamu perkenalkan pacar kepada kami. 他父母说：“你把你的爱人介绍给我们， Siapakah orangnya? 他是谁 Saudara diberitahu orangnya siapa, namanya siapa. 那么就把他介绍给 Papa 父母， mamanya tanya lagi latar belakangnya gimana, pendidikannya gimana. 就问他的背景如何，他的 Anaknya 学历 pendidikannya 如何， oke-oke, tanya lagi bagaimana papa mamanya. 再问他的父母如何， Bagaimana latar belakang pendidikan anaknya, 他 papa 的 mamanya. 学历，父母 Suku bangsa papa mamanya 他 gimana. 是什么种族， Tanya lagi, saudara sekalian sudah dijelaskan, tanya pekerjaan papa mamanya gimana. 再问他的父母 Setelah 工作， dijelaskan pekerjaan papa mamanya, ditanya kungkung bobonya pekerjaannya apa. 也问他的祖宗的职业是什么。 Kemudian dicari lagi, saudara, bagaimana tentang kampung halamannya, dari desa mana, dari kota mana, 还 saudara. 有他从哪一个城市而来， Saudara, anak itu kemudian tidak bisa menjelaskan, memuaskan orang tuanya. 然后他的答案不能够满足他 Dan 的父母， anaknya stres, saudara. 孩子感到受 Dan 压 dia 力， menangis di depan pendetanya. 他在牧师面前哭， Dan katanya papa mamanya akhirnya tidak setuju dengan orang yang dia cintai. 然后他的父母不赞成他所爱的人， Saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena papanya menilai dari lahiriah. 因为他的父亲按照他的外表来， Dari lahiriah itu mereka berusaha untuk menentukan masa depan daripada anaknya itu. 从外表他们要界定孩子们的前 Saudara, 途。 itulah sebabnya Yesus itu kemudian ditolak, saudara. 因着这个缘故，耶稣被拒绝。 Yesus mereka tidak percaya kepada Tuhan, menolak dan bahkan membunuh Yesus Kristus. 他们不相信耶稣，并且把他杀 Karena 害 mereka，hanya melihat di lahiriah itu. 因为他们按他的外 Saudara, 表， konsep cara pandang mereka, saudara, 因为他们的观点 tertuju kepada sesuatu yang keliru. 就是有错误的方向， Dipengaruhi oleh Taurat yang ditambahkan yang salah itu, saudara. 受到那个加添律法的影响。 Saudara, hari ini bagaimana kita? 今天我们又如何？ Saudara, hendaknya hidup kita, cara pandang kita, saudara sekalian, 让我们的观点 seharusnya dipengaruhi dan difilter oleh Alkitab, firman Allah. 应该是透过圣经， Baik kita berkeluarga, saudara. 不论我们成 Baik kita 家， bekerja. 不论我们工作， Baik kita melakukan pekerjaan pelayanan. 不论我们在侍奉 Di 上 dalam， keputusan apapun yang kita ambil di dalam pelayanan kita, 在 saudara 我们 sekalian. 所界定的一切事情 Seharusnya 上， firman Tuhanlah menjadi standar, menjadi prinsip kita yang mempengaruhi kita. 应该圣 cara 经的 pandang 真 kita 理来影响我们的观点。 Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, 若不 maka 然的 kita akan 话， kacau dan makan kita akan sungguh-sungguh jatuh kepada hal yang salah. 那么我们会混乱，并且跌落在错误的 Saudara, 事。 pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu, 犹太人的领袖， mereka membuang batu penjuru itu, saudara. 他们丢弃了房 Karena 角石， mereka tidak percaya dan dilatar belakangi karena konsep yang salah, saudara sekalian. 因为他们被错误的观点所 Yang kedua, 影 Bapak 响 Ibu Saudara sekalian, 第二， siapakah tukang bangunan yang membuang batu penjuru itu? 谁是那弃人的匠人的？ Siapakah yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai jalan keselamatan itu, 是 Bapak Ibu? 谁拒绝耶稣成为救主？ Yang kedua adalah para pemimpin-pemimpin gereja.
第二就是教会的领袖， Mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang hebat, Bapak Ibu Saudara sekalian. 他们是有教义的人， Tapi mereka itu adalah orang-orang yang telah ditipu, tersesat pada zaman itu. 但是他们是那时代迷失的人， Mereka tidak lagi mengaku Yesus sebagai kebenaran yang sejati. 他们不再承认耶稣是真理， Mereka dengan halus atau dengan kasar mereka menolak Yesus Kristus. 他们非常详细的或者是 Mereka 大方的 mencari 拒 aman 绝 di 他， tengah-tengah dunia dengan keberagaman, saudara sekalian. 他们在世界上在哪里找安全？ Dengan alasan-alasan toleransi, Bapak Ibu Saudara, mereka mengatakan kita hidup di dalam toleransi. Lalu saudara, dan yang celakanya dengan alasan toleransi mereka memaksakan untuk meniadakan kekristenan yang unik. Keunikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. 他们以宗教宽容为借口而拒绝那独特的耶稣。 Ada seorang pemimpin, saudara sekalian ditanya, 有一位领袖被 di 访问， manakah ada kebenaran sejati itu? 在哪里有真实的真理？ Saudara sekalian, dia adalah orang yang mewakili kekristenan Islam dan kemudian dia adalah orang yang mewakili Yudaism. 他是代表回教、基督教还有犹太教的 Saudara, 人。 di tengah-tengah ditanya, saudara, dia menjawab dengan halus sekali. 他优雅的回答， Dia bilang, dia cerita begini, saudara. 他这样说： Pada zaman dahulu di negeri timur, ada Masuk. seorang yang mendapatkan sebuah cincin yang sangat bernilai. 过去在东方有一个王得到一个非常有价值的戒指， Permatanya berkilau luar biasa indah. 它的宝石非常闪 Dan 亮， barang siapa yang mengenakannya akan dikasih Allah dan manusia. 每一个人在做他的就蒙 Saudara, 神的喜悦。 cincin ini kemudian diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya sampai akhirnya jatuh pada seorang ayah yang memiliki 3 anak. 这个戒指传统下去，传承下去，直到有一天，在一个家长就是有3个孩子 Dan 的 ayah 手 ini 中， sangat mengasihi ketiga anaknya itu. 这父亲非常疼爱3 Suatu 个孩 hari 子。 saat ayahnya lanjut usia, dia galau, saudara sekalian. 当他年老的时候，他很忧伤， Karena dia sadar akan ada masalah yang akan dihadapinya. 因为他觉悟到他要面对的 Lalu dia 问 berpikir 题。 siapakah yang akan dia harus menyerahkan cincin itu. 他想，他要把这个戒指交给谁呢？ Cincin ini yang benar, yang asli. 这个是真正的戒 Anaknya 指。 3, saudara 他 sekalian. 的孩子有 Lalu 3 个， gimana saudara sekalian supaya Namanya anak itu cemoyang, akur satu dengan yang lain. 让他们能够和睦同居。 Lalu saudara dipanggilnya lah pandai mas 然后就叫一个银匠金 untuk 匠来 membuat 2 buah cincin imitasi, saudara sekalian. 来做2个假的 Dan。pandai mas ini saudara, dia sungguh-sungguh pandai melakukan tugas yang luar biasa sekali sehingga kedua cincin imitasi itu saudara hampir tidak bisa dibedakan oleh sang ayah itu. 一直这个做金的人就把那个戒指弄了真假，他都分不出来。 Dan kemudian ayah itu membawa 3 cincin memberikan ketiga anaknya satu-satu. 然后把这3个戒指分给他的孩子，一 Saudara, 人 tetapi 一个。 dikatakan ayahnya kemudian meninggal dunia. 然后他的父亲离开世界， Lalu masing-masing anak itu merasa dia adalah pewaris cincin yang asli itu. 那么每一个人都感受到他承担了这个真实的 Tetapi 这 tidak 样 mungkin 子， ketiga-tiga asli kan? 但是不可能3个是 Lalu 真的。 akhirnya ada anak di antara anak itu saling melapor kepada hakim. 然后他们就彼此控告， Mengatakan ini yang kamu, yang saudara saya yang palsu, ini punya saya yang benar, yang asli. Begitu juga sebaliknya. 他们 Kacau saudara. 彼此控告他们的兄弟。 Saudara, kemudian hakim memberikan jawaban atas laporan mereka. 然后这个法官回答他们， Dia bilang kecuali ayahmu bisa saya hadirkan di sini memberikan kesaksian, kalau tidak saya tidak bisa memberikan keputusan apa-apa. 除非你的父亲能够来做见证，不然的话我不能够做什么界 Lalu 定。 hakim itu berkata kepadanya, saya yakin bahwa ayahmu sangat mencintai kalian. 我相信你的父亲非常疼爱你们， Kalian yang memakai cincin ini, biarlah tuah daripada cincin ini sungguh-sungguh diteruskan. 你们戴这个戒指就带来好运。 Lakukanlah kebaikan, lakukanlah penyerahan diri, lakukanlah hidup dengan penuh kelemah lembutan. 那么你要温柔的行人道， Dari generasi sampai 1000 tahun yang akan datang, muncul ada seorang yang bisa memutuskannya. 一代传一代，直到1000年过后，
由一个人就能够做界定。 Cerita ini disampaikan kepada orang yang bertanya tentang apakah kebenaran sejati itu. 这个故事就是回答说谁是真实的 Saudara, 真 cerita 理。 ini elegan, tidak menyakitin orang lain. 这个故事非常优雅， Tetapi saudara, gagasan ide daripada pertanyaan ini, cerita ini bisa dipertanyakan. 但是这个故事的真理却 Kalau 使人 saudara kita 怀疑 lihat bahwa ayah itu bingung saudara sekalian untuk bisa menemukan yang asli yang mana. 我们看这个父亲也是分真假分不出 Dan 来， ayah ini yang menjadi penyebab masalah, sumber masalah bagi ketiga anaknya karena tidak tegas. 这个父亲成为孩子们的问题，因为他不确定。 Yang kemudian kedua saudara sekalian bahwa seperti ketiga anak itu tidak bisa membedakan cincin yang mana. 直到这三个孩子不能够分别真假的 Maka 戒 kebenaran 指， itu juga tidak bisa dibedakan. 以致不能够分出真理。 Saya pertanyaannya adalah apakah kebenaran firman Tuhan tidak bisa dibedakan? 我们要问圣经的真理是否不能够把它 Alkitab 公认？ mengatakan firman Tuhan benar adanya. 神说真理，圣经是真 Saudara 理。 sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. 圣经告诉我们，耶稣是唯一的救 Allah 主。 kita tidak pernah ragu, dia adalah Allah yang kasih dan Allah yang tegas. 我们的救主确定的说， Allah kita membawa pengharapan, kebahagiaan hidup, bukan membawa masalah dan sumber masalah, Bapak Ibu 他 Saudara. 给我们带来盼望和幸福，并是不是在制造问题。 Oleh sebab itu saudara sekalian, bahwa cerita itu tidak bisa menjadi dasar bagi orang percaya hari ini untuk mengabarkan Injil, menyatakan iman kita tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 所以今天我们要向世人传说，耶稣是救主。 Saudara, ketika gereja tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, 当教会不承认耶稣是唯一的救主， ketika pemimpin-pemimpin gereja sudah tidak tegas lagi menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu Saudara, 当教会领袖没有宣传基督是真理的话， maka dia membuang Yesus Kristus, 那么 batu penjuru itu. 他就丢弃了这房角色。 Alkitab mengatakan bahwa siapakah yang menjadi pemimpin-pemimpin yang membuang Yesus sebagai batu penjuru? 谁是那离弃房角色的匠人 Mereka 呢？ itu adalah pertama adalah nabi-nabi dan rasul-rasul palsu. 第一就是假先知。 Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, dan hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 在马太福音说：“你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。”在哥林多后书第2章说：“那的人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样。” Saudara sekalian, gereja tidak dihancurkan dari luar, 教会粉碎不是从外 tetapi dari 面来， dalam, Bapak Ibu Saudara. 乃是从里面 Bagaimana 产生， menghancurkan kekristenan itu? 使到基督 Banyak 毁坏。 rasul-rasul dan nabi-nabi palsu. 有很多假先 Banyak 知， pemimpin-pemimpin saudara sekalian yang menyesatkan jemaatnya. 有很多领袖使到他信徒 Mereka 迷 tidak lagi 失， memberitakan Injil Kristus itu. 他们不再传讲基督的 Tidak 福 menjadikan 音， Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaan Injil. 不再成为基督是福音的中 Tetapi 心， mereka menggantikan salib dengan kemakmuran, dengan kesuksesan 但是 materi. 他们把十字架替代物质等 Mereka 等， tidak lagi memberitakan Injil untuk keselamatan jiwa manusia. 他们不再传说福音是拯救人的灵魂， Tetapi mereka hanya tujuan untuk kesenangan jasmani dan kebutuhan materi. 他们的目的只不过是为着物质的 Itulah 享受， pemimpin-pemimpin yang buang Yesus Kristus. 这就是丢弃耶稣的 Dan 人。 yang kedua adalah antikristus, saudara sekalian. 第二就是敌 Dalam 基 1 督。 Yohanes pasal 2 ayat 18-19 dikatakan, hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 小子们呐，如今是末时了，你们曾听见那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督出来了。从此我们就知道，如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属于我们的。
若是属我们的，就必仍旧与我们同在。 Saudara, siapakah antikristus itu? 谁是地基督的？ Antikristus adalah oknum yang menentang Tuhan Yesus Kristus Yes, dan nasi. mengambil tempat Kristus untuk menyesatkan umat manusia. 就是地基督，就是以基督来使 Saudara. 众人迷惑。 Antikristus bisa menunjuk kepada satu oknum Kristus, juga bisa menunjuk kepada kelompok banyaknya oknum-oknum pengikut Kristus yang sedang bekerja untuk menyesatkan manusia. 这个地基督是个人或者是一个群体，使人迷失的。 Oleh sebab itu Yohanes mengingatkan kita umatnya untuk waspada terhadap antikristus 所 itu. 以约翰提醒我们要谨慎这些 Sebab pada 地基 saat ini 督， sudah bangkit banyak antikristus. 因为这时候已经兴起很多地基督 Mereka 的。 ada yang terang-terangan mereka dikatakan menyusup ke dalam gereja untuk menyesatkan umatnya, Bapak Ibu 有 Saudara. 的他们光明正大在教会当中迷惑人， Dan ada juga yang bersembunyi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yo, untuk te. menyamar dan untuk tetap menolak Kristus sebagai batu penjuru itu. 在隐藏当中来祭借这房角石 Dan。yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah batu bangunan yang membuang batu penjuru itu? 是谁是离去这房角石的？ Mereka yang menjadi batu sandungan, Bapak Ibu 就 Saudara. 是成为绊脚石的。 Nah, saudara, mengapa mereka menjadi batu sandungan? 为什么他们成为绊脚石？ Alkitab mengatakan karena mereka tidak mentaati firman Tuhan. 圣经说，因为他们不顺服基督。 Saudara, memang kita secara praktis bisa tersandung, saudara 在 sekalian. 实际上，我们能够绊脚， Karena kita tidak mentaati firman Tuhan. 因为我们不顺服 Di 神的 dalam 话。 Alkitab mengatakan ada tokoh namanya Simon Petrus pernah gagal, tersandung, saudara sekalian. 圣经曾经记载西门彼得 Dia 跌倒， menyangkal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 他否认耶稣成为他的主。 Kita juga lihat bahwa ada tokoh namanya Daud. Mereka pernah jatuh, pernah jatuh dalam dosa, saudara 我 sekalian. 们也看见大卫曾经跌在罪里， Tetapi kita lihat bahwa mereka yang tersandung itu Tuhan berikan kesempatan mereka untuk bertobat. 但是那些跌倒的，神给他们机会 Dan 悔改。 ketika Tuhan berikan kesempatan bertobat, dia responi dan dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dia bertobat, dia sadar akan dosanya, dia sungguh-sungguh bertobat mengaku dosa di hadapan Tuhan. 当上帝给他们机会悔改，他们就为罪痛苦而悔改。 Tetapi ada orang yang tersandung, Bapak Ibu Saudara, 但是有的跌倒的 yang 人， diingatkan oleh firman Tuhan. 神的话已经提醒 Mereka 他 tetap 们， hidup terus melawan firman Tuhan. 他们继续抵挡真理， Mereka tetap tersandung total sampai mati. Mereka tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru 直到 Selamat. 死，他们也不承认耶稣是 Saudara, mereka 救主， tetap hidup di dalam mati secara rohani. 他们仍然在属灵上 Di 是 dalam 死 hidup 的， mereka lebih cinta kepada kedagingan, cinta kepada dunia. 他们或作爱肉体、爱世界， Sehingga hidup mereka, saudara, kompromi dengan dunia akhirnya dimurkai oleh Allah. 以致他们妥协，使到神 Mereka 愤 hidup 怒 di。dalam kebodohan, ke dalam kebinasaan, di dalam dosa mereka, ya saudara. 他们或在愚昧当中，或在罪中， Dan inilah mereka orang-orang yang membuang batu penjuru itu. 这是丢弃这房角石的人。 Saudara, di tahun 1946 sampai 1991, 1946到1951年， saudara, ada seorang namanya Freddie Mercury. 有一个人名叫 Freddie Saudara, Mercury， seorang tanda kutip orang Kristen. 他是一个基督徒。 Saudara sekalian, dia adalah orang yang diberikan talenta, bisa menyanyi pujian yang luar biasa, bisa menyanyi rock luar biasa, saudara 他 sekalian. 也能够唱诗唱得很好， Dia adalah kebangsaan Inggris. 他是一个英国人， Saudara, dia adalah orang yang dikatakan salah satu penyanyi terbaik dalam sejarah musik rock. 他是在音乐界是一个非常好的歌 Tetapi 手， hidupnya ada karu-karuan, Bapak Ibu Saudara 但 sekalian. 是他的生活方 Pernah 式， diingatkan saudara sekalian supaya tidak jatuh dalam dosa, supaya bangkit, supaya jangan menjadi batu sandungan. 所以已经被提醒让他不成为绊脚石， Tapi hidupnya tetap menjadi batu sandungan. 但是他的生命仍然成 Bahkan 为 saudara 绊脚 tidak ada 石， sesuatu yang rohani yang dia pegang, saudara sekalian. 并且他没有持守属 Dia 灵的 hidup di 事， dalam kedagingan, kompromi dengan dunia. 他或做一罪妥协， Dan dia terus hidup melawan daripada kebenaran. 他继续不断抵挡真理， Dia tahu kebenaran tetapi dia menolak kebenaran. 他知道真理却拒绝真理， Saudara, akhirnya apa yang terjadi? 然后发生什么 Dia 事？ menderita sakit AIDS, kemudian meninggal dunia. 然后他患这个痴癌病， Dia pernah mengarang sebuah lagu yang sangat terkenal, We are the champion, gitu. 他曾经有一首诗歌非常出名， Saudara sekalian, tapi seorang yang mati
但是他是一个死的人， Karena orang-orang yang menolak daripada Kristus kebenaran itu. 因为他拒绝了真理。 Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. 神的话语告诉我们， Orang yang menolak Kristus membuang batu penjuru itu sebagai Yesus satu-satunya yang mereka tolak, saudara sekalian. 他们丢弃了房角石是唯一的 Alkitab 救主耶 mengatakan dia 稣， akan berakibat fatal, saudara. 那么他的结果是可 Bagaimana 悲的。 fatalnya orang yang menolak Kristus sebagai batu penjuru? 一个拒绝基督的人的后果 Mari，kita melihat di dalam Lukas pasal 20 ayat 18. 在路加福音Barang 20 siapa 章 jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu akan hancur berkeping-keping. Dan siapapun yang ditimpa batu itu akan remuk. 凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁碰得稀烂。 Saudara, firman Tuhan itu menjadi suatu peringatan yang besar bagi kita. 神的话语成为一个很 Jangan 的警 main-main 惕， dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 我 itu. 们不要在那里玩弄耶 Jangan 稣， main-main dengan batu penjuru itu, 我 saudara. 们不要以房角石开 Batu 玩 penjuru 笑。 disediakan untuk membawa kita kepada kebahagiaan dan pengharapan, iman kepada Tuhan. 这个房角石要带领我们进到盼望和救 Tapi 恩。 mereka yang main-main dan menolak batu penjuru itu. 但是一个拒绝房角石的人 Mereka，secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi mereka menolak. 是光明正大的，或者是 Alkitab 隐 mereka 藏的拒 katakan 绝 mereka akan 主， hancur dan remuk, saudara. 他们就要粉碎。 Saudara, ini suatu peringatan yang besar. 这是一个大的警 Baik 告， menjadi peringatan bagi kita secara pribadi 成为我们个人的警 dan 惕， juga menjadi peringatan bagi para pemimpin-pemimpin juga termasuk pemimpin-pemimpin di dalam negara-negara yang tadinya adalah negara-negara Kristen tetapi hidupnya tidak mencerminkan hidup Kristen. 也成为每一个国家领袖的一个提 Saudara, 醒。 kita tahu bahwa negara Amerika adalah negara orang yang trust in God dalam mata uangnya. Para pendiri-pendirinya yakin saudara mereka menyerahkan hidupnya bersandar kepada Tuhan. 我们知道美言是说要信靠主， Saudara, sekarang kita lihat bahwa negara Amerika bukan yang dibayangkan seperti pendirinya. 但是现在我们不能够想象美国。 Saudara, hari ini banyak pemimpin-pemimpin Kristen tapi kompromi karena toleransi itu, saudara sekalian. Mereka sudah tidak mengakui keunikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. 今天很多宗教领袖在那里，宗教的宽容一致，拒 Saudara, 绝了主。 orang-orang demikian akan berakibat fatal. 这样的人要非常的 Suatu 悲 saat 惨， akan hancur, saudara 有 sekalian. 一天他们要粉碎。 Alkitab memberikan contoh tentang Yudas Iskariot, saudara sekalian. 圣经告诉我们，加列人 Bagaimana 犹 dia 大， hancur dirinya, saudara. 他粉身碎骨， Dengan bunuh diri, saudara. 就是因为他自杀。 Karena, kenapa, saudara? 为什么？ Karena dia pernah menolak batu penjuru itu. 因为他曾经拒绝那房 Tapi 角石。 Alkitab juga memberikan satu penghiburan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. 但是圣经也给我们一个 Dalam 安慰。 firman katakan bagi mereka yang menjadikan Yesus Kristus, mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru itu. 那些信靠耶稣是房角石的人， Dengan kata lain mereka yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, saudara. 他们真正接受耶稣成为他们个人的救主， Dikatakan tidak dipermalukan. 他们必不羞愧。 Bersyukur kepada Tuhan. 我们要感恩。 Ini suatu penghiburan bagi saudara dan saya di zaman ini yang terus memegang iman kepercayaan kepada Tuhan. 这个成为你我现今的这个安 Ini 慰， menjadi suatu penghiburan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang hari ini yang terus melayani Tuhan. 就是成为我们的安慰。我们继续不断的侍奉主， Walaupun kita melayani tengah-tengah penderitaan, ada suasana yang tidak baik, ada suatu kondisi yang tidak baik, ada kondisi situasi pandemi yang tidak baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. 虽然在疫情当中，在困境当中， Tetapi bagi kita yang setia kepada Tuhan, 但是我们忠心于主 yang 的， tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, 我们相信耶稣 kita 是我 tetap 们的 melayani 救 Tuhan di 主。 tengah-tengah penganiayaan dan situasi yang tidak baik itu, Bapak Ibu 在 Saudara. 一切不好的环境里头， Kita 仍 menjadikan 然侍 Yesus 奉 sebagai batu 主。 penjuru yang membawa pengharapan kepada kita. 我们把它成为我们盼望的房角石， Maka kita akan dikuatkan. 那么我们就要被 Maka 多 kita 出 akan 来， diteguhkan. 我们要被坚固， Maka kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 我们能够一生同行， Dan kita hidup di dalam kemenangan, Bapak Ibu 并 Saudara 且我 sekalian. 们得胜了。 Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang yang percaya kepada Tuhan? 是否你要成为信靠主 Yang 的人， setia kepadanya. 忠心于 Dan 他， percaya 来相信 Yesus 他？ batu pencuru satu-satunya. 耶稣是唯一的房 Hanya 角 Yesus 石， adalah juru selamat satu-satunya bagi saudara dan saya. 只有耶稣是我们唯一的救主。 Kita mengiringi dia. 我们跟随 Kita 他， berjalan bersama 我 Tuhan. 们与主同 Kita 行， melayani dia. 我们侍奉他 Kita，setia kepadanya. 我们忠于他， Disitulah ada satu kebahagiaan besar. 在那里就有大的 Ada 幸福， berkat besar 在那里有大的祝 yang akan 福， kita terima
我们要领受， Kita akan tidak dipermalukan oleh Tuhan. 我们不会蒙羞愧 Kita。akan dipuji suatu hari. 有一天神要称赞 Karena 我 kita akan 们， bersama Dia. 因为与他 Kita 同 karena 在， kita adalah orang-orang setia kepadanya. 我们是忠于主的人。 Berbahagialah orang-orang yang setia. 凡忠信的人有福了， Hamba-hamba yang setia. 每一个忠信的神父们 Masuklah， 你进来吧， Nikmatilah kebahagiaan bersama 来 dengan 享受 aku. 你主人的福分。 Kiranya Tuhan berkati kita. 求主帮助 Dan 他 kita boleh 祝福 tetap 他的话语， Percaya 让我们继续 dan 的相信， bersandar kepada Dia. 依靠他 Batu penjuru itu. 那房角石。 Tuhan memberkati kita. 主祝福我们， Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih Tuhan. 亲爱的主，谢谢 Firman 你， Tuhan boleh menjadi peringatan bagi kami. 你的话语可以 Di 成为我们的 tengah-tengah 指示。 dunia, pemimpin-pemimpin yang hidup tidak dalam kebenaran dan tidak taat kepada firman Tuhan. 在这世界，这些领袖不顺服你， Yang menolak batu penjuru itu baik secara halus maupun secara kasar. 不论他们光明正大或者隐藏的 Baik 拒绝 mereka 你， secara sembunyi atau secara terbuka. 不论他们是公开的或者隐 Mereka 藏 itu 的， akan remuk dan hancur. 他们要粉碎稀 Tetapi 烂 kami。bersyukur padamu Tuhan. 但是我们要感 Juga 恩 Engkau，memberikan firman dan janjimu dan penghiburan dan berkat kepada 你 kami. 把你的安慰是 Orang-orang yang tetap setia dan percaya pada Tuhan. 安慰我们可以忠于你的人， Menjadikan Yesus sebagai batu penjuru hidup kami. 把耶稣成为我们生命的房角石， Maka ada satu penghiburan besar. 那么有大的安慰， Kami akan dihibur, 我们要得安 kami 慰， tidak akan dipermalukan, 我们不会蒙 dan 羞， kami akan bersama-sama dengan Tuhan. 并且我们要与主同 Dan 行， kami adalah orang-orang milik Engkau. 我们是属于主 Dan 的， kami boleh memperoleh keselamatan dan kebahagiaan Tuhan 我们可以得到神的祝福， yang sudah Tuhan janjikan bagi kami. 神你应许给我们 Biarlah 的， kami menjadi orang-orang yang percaya kepadamu 让我们信靠你， dan kami boleh menikmati firman-Mu dan janji Tuhan. 我们可以领受你的你 Terima 的应 kasih 许 ya。Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 主 Amin. 祝福。 Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Chai yang telah mengingatkan kita semua supaya janganlah kita menolak Kristus, tapi justru kita percaya kepada Kristus. Dan bahkan kalau Rasul Paulus bilang bahwa justru dia bermegah di dalam Kristus. Marilah kita bersama-sama juga bermegah di dalam Kristus dan bahkan membanggakan salib Kristus di dalam hidup kita. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Salib Kristus Ku Banggakan. Dan juga kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan tata cara persembahan Bapak Ibu bisa baca pada layar yang akan ditampilkan. Salib Kristus Ku Banggakan. Salib Kristus ku banggakan, tegak sepanjang masa. Dari salib terang bersinar, yang suci dan yang benar. Bila susah pedih datang, timbul takut dan bimbang. Salib tempatku berpegang, hidupku jadi terang. Bila berkat duka suka, dikuduskan salibnya. Damai dan kesukaanku tetaplah selamanya. Mari kita berdiri dan kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Bapa di surga, di hadapan-Mu kami telah berdiri, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan bahkan kami bertekad di dalam hidup kami untuk percaya kepada salib itu, khususnya di dalam masa sulit seperti saat ini ya Tuhan. Kiranya janganlah kami menjadi jatuh iman kami dan justru malah membuat Engkau malu ya Tuhan, tetapi kiranya melalui hidup kami, salib boleh senantiasa kami banggakan, dan Kristus yang selalu membuat kami bermegah. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ini, dan Engkau berkati, Engkau pakai untuk pelayananmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doksologi dan kemudian berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Chai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mengarahkan hati kita kepada Allah Tritunggal untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, boleh senantiasa menolong dan memampukan kita, sehingga kita boleh memiliki iman di dalam hidup kita, bahwa Yesus Kristus, hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah batu penjuru hidup kami. Dan kiranya Allah Tritunggal boleh menyertai kita dengan berkat-Nya yang melimpah, mengalir di dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kebaktian kita selesai. Silakan ambil satu teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.